Selanjutnya adalah mad silah qasirah. Silah sendiri artinya menyambungkan, qasirah artinya pendek. Sedangkan menurut istilah, mad silah qasirah adalah apabila sebelumnya hak dhamir berharokat dan disyaratkan tidak disambungkan dengan huruf berikutnya, dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharokat. Syarat-syarat mad silah qasirah yang pertama, sebelum hak dhamir adalah hak yang berharokat. Contoh, innahu kana. Yang kedua, hak dhamir tidak dibaca bersambung dengan lafaz berikutnya. Contoh, innahul haqqu rabbihil a'la. Dan yang ketiga adalah hak dhamir tidak bertemu dengan hamzah berharokat. Bila bertemu maka akan menjadi silah tawilah. Contoh, min dunihi ilaha. Selanjutnya adalah mad silah tawilah, menyambung tadi dari mad silah qasirah. Silah tawilah ini apabila ada hak dhamir bertemu dengan hamzah qata'. Seperti tadi contohnya, min dunihi ilaha yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Panjangnya sama seperti panjang di dalam mad jaiz munfasil. Ada beberapa pengecualian mad silah di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surah Az-Zumar halaman kedua kalau Quran Syamil itu. Lafadznya adalah wa in tashkuru yardahu lakum. Tidak dibaca yardahu lakum. Dan juga di dalam surah Hud, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsira. Sebaliknya ada hak dhamir silah qasirah yang dibaca panjang di dalam surah Al-Furqan, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Karena biasanya di dalam Al-Quran itu tidak panjang, akan tetapi di sini dibaca panjang, fihi muhana. Selanjutnya ada mad lazim mutsaqqal kilmi. Mad lazim mutsaqqal kilmi yang artinya lazim itu artinya harus, mutsaqqal artinya memberatkan. Contohnya ada di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7. Waladdallin. Di dalam pertemuan fathah bertemu dengan tasydid di atas lam, biasanya di situ di dalam Al-Qur'an ada alisnya. Maka dibaca panjang 5 harokat. Di dalam kata lain di dalam surah Al-Haqqah, Al-Haqqah, ketika pertemuan dengan huruf qaf yang di atasnya ada tasydid, maka diberatkan. Al-Haqqah, ditarik dulu sedikit ke atas. Waladdallin. Selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf ini tentu menjadi lawan dari mutsaqqal yang artinya ringan. Contohnya ada di dalam surah Yunus ayat ke-51, al-ana, tidak dibaca al-ana, kan tetapi mukhaffaf saja, diringankan. Contoh lain di surah Yunus juga di dalam ayat 91,
al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Selanjutnya ada mad lazim harfi mutsaqqal dan juga mad lazim harfi mukhaffaf, yang mana dua bagian mad far'i ini ditemukan di dalam fawatihus suwar atau pembuka surat. Yang pertama, mad lazim harfi mutsaqqal ada di dalam awal surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan juga beberapa surat yang lainnya. Alif Lam Mim. Jikalau mad lazim harfi mutsaqqal itu biasanya ditandai dengan tasydid di dalam fawatihus suwar tersebut, mad lazim harfi mukhaffaf itu biasanya tidak ditemukan tasydid. Contoh, kaf ha ya ain sad nun ain sin qaf, yang disingkat di dalam naqasa asalukum. Dan yang terakhir adalah mad farqi. Mad farqi sendiri artinya adalah pembeda. Farqi sendiri artinya adalah pembeda. Contohnya di dalam surah Al-An'am ayat 143. Qul adzakaraini. Jadi ketika bertemu dengan zal yang di atasnya ada tasydid, maka dibedakan bacaannya. Qul adzakaraini. Yang pertama alifnya panjang dan bertemu dengan zal sedikit terangkat. Contoh lain, surah An-Naml, Allahu. Qul Allahu adzina lakum. Dan kategori di dalam mad farqi ini adalah membedakan hamzah istifham dengan hamzah atau kalam khobar. Dan hamzah yang kedua juga boleh dibaca dengan tashil. Baik, kawan-kawan Mariaba 2020 yang saya hormati, di dalam pembacaan Al-Quran juga ada beberapa macam bacaan. Pembacaan Al-Quran ini, pembagian metode cara membaca Al-Quran ini, yaitu ada metode mu'allam, murattal, dan juga mujawwad. Untuk mu'allam diperuntukkan bagi para pemula atau ibtida, yaitu kawan-kawan semua yang baru mulai belajar membaca Al-Quran, maka disarankan menggunakan metode mu'allam. Apa itu metode mu'allam? Metode mu'allam yaitu kawan-kawan membaca Al-Quran tidak terfokuskan dengan lagu-lagu atau tarannum seperti bayati, soba, dan lain sebagainya. Akan tetapi cenderung monoton atau lurus. Contohnya, saya akan bacakan contoh metode mu'allam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Si qari atau sang pembaca Quran difokuskan kepada tajwid dan juga fasahah. Yang kedua yaitu metode tartil yang sudah diisi dengan beberapa macam lagu. Contoh, menggunakan lagu Ros. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Dan yang ketiga, jikalau sudah menguasai murattal dan juga menguasai seluruh lagu dari mulai bayati, soba, hijaz, ros, nahawan, sikah dan jiharaka, maka diperbolehkan untuk bisa belajar dengan metode mujawwad atau yang biasanya dipakai di dalam musabaqah tilawatil Quran cabang tilawah. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Mujawwad sendiri biasanya dipakai di acara-acara besar atau acara-acara seperti pernikahan, walimatul khitan dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan selamat untuk pada para peserta Mariaba 2020 semua. Semoga kalian bisa istiqomah dan semakin mencintai Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.